Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Selamat bertemu kembali bersama Ibu. Masih dalam mata pelajaran matematika kelas 8 dengan mode jarak jauh ya Ananda. Ibu harap Ananda sehat selalu dan tetap terus patuhi protokol kesehatan. Jadi hari ini kita adalah pertemuan kedua membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, pada hari ini tentang persamaan garis lurus kita akan membahas tentang gradien dari garis. Nah, ini dia yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ibu harap Ananda sudah dalam keadaan siap, sudah lengkap perlengkapan belajarnya dan bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Seperti biasa, sebelum masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita setelah menonton video ini, Ibu harap yang pertama Anda bisa memahami maksud dari gradien suatu garis. Kemudian yang kedua, Anda mampu menentukan gradien garis dari grafik garis lurus. Yang ketiga, Anda bisa menentukan gradien yang melalui dua titik. Dan yang terakhir, Anda bisa menentukan gradien suatu persamaan garis. Nah, ini merupakan tujuan kita pada pertemuan kali ini, Ananda. Bagaimana? Apakah sudah siap? Ibu harap Anda bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus ya, Ananda. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja Ibu masuk pada materi yang pertama. Yang pertama, kita akan mengenal pengertian gradien. Di apa sih yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Ini merupakan pengertian dari gradien, nilai yang menyatakan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Kalau Anda lihat pada bidang kartesius ini, di sini ada grafik garis lurus. Nah, karena bentuknya ini miring, nah nilai inilah yang disebut nanti nilai kemiringan grafik inilah yang disebut dengan gradien ya Anda. Nah, untuk rumus gradien garis ialah garis AB, ini dia seperti gambar garis AB. Jadi untuk menentukan nilai kemiringannya, rumusnya ini komponen Y garis AB dibagi komponen X garis AB. Komponen Y yang mana? Ini dia Ananda, ada berapa kotak garis Y ini. Kemudian komponen garis X yang mana? Ada berapa kotak yang melewati garis ini pada sumbu X atau garis mendatar, dengan aturan untuk komponen X atau garis X ini, sumbu X ini, itu dia semakin ke kanan nilainya adalah positif. Jadi menghitungnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan nilainya positif. Nah, itu dia yang pertama harus diingat ya Ananda. Kemudian yang kedua, dari kanan ke kiri atau semakin ke kiri maka nilainya negatif. Nah, ini dia mana nih? Ini dia panahnya Anda bisa lihat. Semakin ke kiri maka nilainya negatif. Jadi dari kiri ke kanan dihitung positif, dari kanan ke kiri dihitung negatif. Kemudian untuk komponen Y itu untuk dari bawah ke atas itu dihitung positif, sedangkan dari atas ke bawah itu dihitung negatif. Nah, begitu aturannya ya Anda. Kalau Anda masih bingung, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Contoh soal 1. Nah, di sini terdapat dua gambar grafik garis lurus. Nah, untuk menghitung kemiringan garis ini, yang pertama kita buat dulu garis dari kiri ke kanan, ini sumbu X ya, berarti pas ke sini. Nah, kita lihat ke garisnya ini ada berapa kotak, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti komponen X-nya 5. Dari mana kita hitung? Dari kotak yang dilewati ini, Ananda. Ini dilewati 1, 2, 3, 4, 5. Nah, komponen X-nya kita dapatkan 5. Nah, dia akan dihitung dari kiri ke kanan, berarti positif. Kemudian untuk komponen Y-nya, kita sambung lagi garis X ini menuju ke atas. Nah, ini dia untuk komponen Y. Bagaimana kita menghitungnya? Ya, berdasarkan kotak tadi masih. Yaitu kemudian melewati berapa kotak pada bidang kartesius? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, karena garisnya dari bawah ke atas berarti dia positif juga. Ingat tadi aturan awalnya, peraturan awal yang pertama, dia semakin ke atas positif untuk komponen Y. Sementara kalau ke bawah dia negatif. Itu juga komponen X. Dari kiri ke kanan dia positif, dari kanan ke kiri dia negatif. Maka ini juga berlaku untuk menentukan kemiringan
suatu grafik garis lurus ini. Anda bisa lihat untuk komponen X-nya dari kiri ke kanan tadi kan ada melewati 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Sementara untuk komponen Y-nya dari bawah ke atas berarti positif juga dia. Melewati berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak ya. Nah, kita dapatkanlah kemiringannya adalah M sama dengan, ingat rumusnya kan komponen Y per komponen X. Komponen Y ini kan 6 kotak tadi berarti 6. Komponen X nya 5 berarti 6 per 5. Ini dia kemiringannya 6 per 5. Kemudian untuk gambar kedua, kita gambar lagi sumbu X-nya melalui sumbu yang mana? Bisa dari atas sini atau bisa dari bawah sini. Nah, kalau dari bawah sini berarti kita menghitungnya dari kanan ke kiri. Kemudian dari bawah ke atas. Nah, sekarang Ibu akan hitung dari sini. Dari kiri ke kanan saja kita tarik garis X-nya. Nah, ini dia. Ini untuk garis Y-nya. Anda bisa lihat kembali. Nah, untuk X ini kita hitung dia melewati berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti komponen Y-nya nilainya 7. Saya nggak kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kotak ini kita hitung Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti komponen X-nya 7. Kemudian komponen Y dari mana? Ini dia. Komponen Y-nya itu dari atas ke bawah. Nah, kalau dari atas ke bawah berarti dia negatif dong. Ingat, kalau dari bawah ke atas positif, kalau dari bawah ke dari bawah ke atas dia positif, sedangkan dari atas ke bawah dia negatif. Berarti komponen ini negatif. Itu ada berapa kotak ini relatifnya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita dapatkanlah M-nya adalah negatif 6 per 7. Ingat rumusnya komponen Y per komponen X. Bukan X per Y, tapi Y per X. Ingat rumus di awal ya Ananda. Dari mana kita dapatkan negatif 6 ini? Dari komponen Y-nya. Jadi Y-nya ini melewati 6 kotak ke bawah. Berarti dia negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya nilainya negatif 6 karena dia ke bawah. Nah, komponen Y-nya ke bawah. Sementara kemudian X-nya itu dari kiri ke kanan berarti dia positif. Melewati 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak satuan. Begitu ya Ananda. Apakah bisa memahaminya? Kalau misalnya belum paham, nanti silahkan disiapkan pertanyaannya dan akan kita diskusikan ya Ananda. Nah, selanjutnya materi kedua yakni tentang gradien garis dari grafik garis lurus. Jadi kemiringan garis dari grafik garis lurus. Nah, gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X. L KY dibagi KX pada rumus yang pertama. Ada diagram kartesius. Jadi ini untuk gradien garis itu dengan membandingkan komponen Y dan komponen X atau KY dibagi KX untuk yang pertama tadi. Nah, rumus untuk menentukan gradien yang melalui titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 adalah, nah ini rumusnya Ananda, M sama dengan delta Y per delta X. Delta ini lambang garis lurus ya Ananda, sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 kurang X1. Ini dia rumusnya. Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Ini maksudnya gimana, Bu? Nah, untuk lebih memahaminya, Anda perhatikan dengan baik contoh yang akan Ibu berikan. Nah, contoh 2, tentukan gradien garis dari grafik di samping. Nah, di sini ada grafik garis lurus, ini garis A dan garis A, ada titik A dan titik B. Kemudian dia dipertemukan oleh satu garis lurus. Nah, kita harus menentukan kemiringan dari garis ini, garis AB ini. Yang pertama, kita harus tentukan dulu titik A terletak di mana. Titik A ini terletak di negatif 3,2 ya kan? Ini X nya negatif 3, Y nya negatif 2. Kemudian untuk B itu terletak pada 5,5, X nya 5, Y nya juga 5. Nah, di sini kita tentukan yang mana Y2, yang mana X2, yang mana X1, dan mana Y1. Nah, kita buatlah misalnya A ini adalah titik negatif 3, negatif 2 ini adalah X1 dan Y1. Kemudian yang B ini ialah titik X2 dan Y2. Nah, titik 3 X1, titik 2 Y1. Kemudian selanjutnya positif 5 X2, positif 5 juga Y2.
Jadi langsung saja kita salin Anda. Kalau sudah kita ketahui kan rumusnya Y2 kurang Y1. Y2 nya yang mana? Ini 5 ini. Jadi M sama dengan, nah kita buat rumusnya. M sama dengan, nah, 5 kurang negatif 2. Dari mana dapat negatif 2 ini? 5 kan rumusnya Y2 kurang Y1 nih. Nah ini dia. Y2 nya 5, Y1 kan ya negatif 2. Rumusnya Y2 kurang Y1. Makanya 5 dikurang negatif 2. Kemudian yang kedua X2 dikurang X1. X2 nya mana? Nah X2 nya 5. Kemudian X1 nya mana? Negatif 3. Makanya 5 dikurang negatif 3. Jadi 5 dikurang negatif 2 dibagi 5 dikurang negatif 3. Dapatlah hasilnya 7/8 kan? 5 dikurang kurang 2 nya negatif dan negatif hasilnya positif. Dapatnya lah 7. Jadi 5 kemudian dikurang negatif 3 dapatnya lah 8. Jadi kemungkinan dari grafik garis lurus ini adalah 7/8. Begitu ya Ananda. Baik, Ibu masuk pada materi selanjutnya yakni tentang gradien garis melalui dua titik. Nah, jika koordinat titik A yakni X1 dan Y1 dan koordinat titik B yakni X2 dan Y2, maka gradien dari garis AB dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini nih rumusnya. Garis AB sama dengan garis BA, dimana rumusnya ialah Y1 kurang Y2 dibagi X1 kurang X2 sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ini artinya apa Ananda? Ananda bisa menggunakan kedua rumus ini. Terserah Ananda mau pakai yang Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, atau Ananda juga bisa pakai Y1 kurang Y2 dan X1 kurang X2. Kenapa bisa dua-duanya, Bu? Karena garis AB sama dengan garis BA gitu. Jadi kalau kita balik pun mau yang pertamanya Y1 kurang Y2 dibagi X1 kurang X2 atau Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1, itu hasilnya tetap sama. Masa sih Bu? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang akan diberikan. Berapakah gradien yang melalui titik-titik berikut? Yang A, 4,2 dan 8,6. Yang B, negatif 3,0 dan 0,6. Mari kita buktikan apakah benar gradien AB sama dengan gradien BA atau rumus kedua-dua rumus ini hasilnya sama dapatnya. Nah, mari kita selesaikan satu-satu dulu ya Nanda sambil menjawab. Untuk yang pertama, itu A adalah titiknya 4,2 dan 8,6. Jadi 4 ini X1, 2 ini Y1. Kemudian 8 ini X2, negatif 6 ini Y2. Kita gunakan dulu pertama rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita perhatikan, Y2 nya kan negatif 6. Kemudian Y1 nya adalah 2. Kita kurang, negatif 6 kurang 2. Kemudian X2 nya kan adalah 8. Dan X1 nya adalah 4. 8 kurang 4. Jadi negatif 6 dikurang 2 dibagi 8 kurang 4. Negatif 6 kurang negatif 2 dapatnya negatif 8. 8 dikurang 4 dapatnya 4. Jadi negatif 8 dibagi positif 4 hasilnya negatif 2. Nah, ini dia hasil untuk kita gunakan rumus yang pertama ini. Coba kita gunakan sekarang rumus Y1 kurang Y2 dibagi X1 kurang X2. Apakah hasilnya tetap sama negatif 2? Kita buktikan. Nah, untuk rumus yang kedua ialah Y1 kurang Y2. Y1 nya yang mana? 2 dong ya kan? Nah, Y1 nya 2. Kemudian Y2 nya mana? Negatif 6. Berarti 2 dikurang negatif 6 dibagi X1 nya mana? 4 dikurang X2 nya mana? Adalah 8. Jadi X1 Y1 X2 Y2. 4 dikurang 8. Nah, 2 dikurang negatif 6 hasilnya positif 8. Yang negatif bertemu negatif hasilnya positif. Kemudian 4 dikurang 8 adalah negatif 4. Oh, jadi negatif 4. Uang 4 kita mau belanja 8 tuh terhutang 4. Nah, sekarang 8 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 2. Nah, ternyata benar rumus ini yang menyatakan bahwa MAB sama dengan MBA. Mau kita pakai rumus yang pertama ini atau yang kedua, hasilnya tetap sama-sama menghasilkan negatif 2. Bagaimana Anda? Apakah bisa dipahami? Untuk lebih paham lagi, kita masuk ke contoh yang B. Nah, B ini kan negatif 3,0 dan 0,26. Negatif 3 ini X1, 0 adalah X2. Kemudian 0 ini adalah X2, negatif 6 ini adalah Y2. Jadi Anda ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah,
Hanya kita buktikan dengan rumus yang pertama. Y2 kurang Y1. Y2-nya kan negatif 6. Y1-nya 0. Negatif 6 kurang 0. Per. Ini dia. X2-nya kan 0. Kemudian X1-nya negatif 3. Kurang 0 kurang negatif 3. Jadi min 6 kurang 0 hasilnya negatif 6. 0 dikurang kurang 3 hasilnya positif 3. Jadi negatif 6 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 2. Nah, kemudian kita tes lagi dengan rumus yang kayak ini, yang Y1 kurang Y2 dibagi X1 kurang X2. Y1-nya yang mana? Y1-nya adalah 0. Y2-nya yang mana? Adalah negatif 6. Jadi 0 dikurang 6. 0 dikurang negatif 6. Dibagi X1-nya mana? Negatif 3 dikurang 0. Kita buktikan. Nah, 0 dikurang negatif 6 dibagi negatif 3 kurang 6. 0 dikurang negatif 6 hasilnya positif 6 dibagi negatif 3 kurang 0 hasilnya negatif 3. Jadi 6 dikurang negatif 3 hasilnya juga negatif 2. Nah, berarti ini merupakan jadi rumus ini adalah benar adanya bahwa gradien AB itu sama dengan gradien BA. Ini sudah kita buktikan dengan dua contoh soal ya Ananda. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang gradien dari suatu persamaan garis. Jadi, suatu persamaan garis ini kemarin sudah kita pelajari sebelumnya memiliki bentuk umum ada dua. Yang pertama AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, yang kedua ada bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M ini adalah gradiennya. Jadi kemiringannya di M. Ini dia ya, ada bentuk yang pertama AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ada bentuk yang kedua Y sama dengan MX tambah C. Jadi Ananda harus benar-benar memperhatikan angka berapa di sebelum X ini, karena itulah yang sebagai gradien atau M. Nah, maka jika kita mengetahui suatu persamaan garis lurus, untuk mencari gradiennya, langkah-langkahnya adalah yang pertama sebagai berikut. Ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C dengan syarat koefisien Y harus 1. Jadi Y-nya harus 1 koefisiennya. Tidak boleh 2Y atau 3Y, tidak boleh. Jadi hanya boleh Y saja. Y sama dengan, tidak boleh 3Y sama dengan. Jadi kita rubah itu nanti ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Langkah kedua, perhatikan angka di depan X, maka itu adalah gradiennya. Langkah kedua, Anda harus perhatikan juga angka di depan X ini, maka itu yang menjadi gradien suatu persamaan garis lurus itu. Misalnya Ibu buat contoh 3Y sama dengan 3X tambah 6. 3X. Nah 3 itu merupakan gradiennya. Angka sebelum X, ini kan MX. Ini misalnya Y sama dengan tadi 6X tambah 6. Maka 6X. 6 itu merupakan gradiennya. Untuk bentuk umum yang pertama, bagaimana menentukan gradiennya? Itu dengan cara ialah M sama dengan negatif A per B. Jadi negatif A dibagi B. Itu cara menentukan gradien pada persamaan yang pertama. Agar Anda lebih paham, kita langsung saja masuk pada contoh. Nah, contoh 4. Nah, berapakah gradien garis berikut? Yang pertama 3Y sama dengan 4X kurang 2. Yang kedua 5Y kurang 3X sama dengan negatif 2. Yang ketiga min 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Kita jawab yang pertama. 3Y sama dengan 4X kurang 2. Nah, untuk bentuk ini kita rubah dulu. Ingat Y-nya ini hanya boleh Y sama dengan saja, koefisien Y harus 1. Jadi tidak boleh 3Y. Kita harus jumlahkan Y ini menjadi sendiri, tidak boleh ada 3 lagi. Bagaimana caranya, Bu? Nah, setiap angka ini kita bagi dengan 3. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, untuk mengiyakan saja sama dengan, jadi Y sama dengan 4 ini, 4X kita bagi dengan 3. Jadi 4 bagi 3 kurang 2-nya juga kita bagi 3. Nah, begitu caranya ya Ananda. Untuk menjumlahkan Y-nya, kita bagikan angka 4 dan 2 ini dengan 3 yang di depan sini. Jadi dapatkan Y sama dengan, kan 3-nya sudah berpindah ke sini. Y sama dengan 4 per 3X dikurang 2 per 3. Nah, ingat tadi angka sebelum X ini adalah gradiennya. Maka di sini sudah kita dapatkan gradiennya M sama dengan 4 per 3. Nah, ingat angka sebelum X ini itu adalah gradiennya. Jadi gradien ini adalah 4 per
3. Bagaimana Anda bisa? Nah, perhatikan lagi contoh yang kedua ya Ananda. Yang kedua ialah 5Y kurang 3X sama dengan negatif 2. Nah, seperti biasa, kita buat dulu, kita jumlahkan dulu 5Y ini menjadi Y saja. Untuk menjumlahkannya, kita bagi masing-masing setiap angka ini dengan angka 5. Jadi Y sama dengan, 3X dibagi 5, kemudian kurang negatif 2 dibagi 5. Nah, dari sini Anda sudah bisa lihat belum? Yang mana yang gradiennya? Yang ini. Angka sebelum X. Berarti Y sama dengan 3/5. Nah, ini kalau kita pakai bentuk yang NX tambah C. Bagaimana kalau kita pakai yang ini, Bu? Merubahnya bagaimana? Nah, untuk rumus yang ini, AX tambah BY tambah C sama dengan 0, kita harus rubah dulu dong bentuk ini menjadi seperti ini ya Anda. Nah, ini 3X ditambah 5Y tambah 2 sama dengan 0. Kan X dulu yang pertama yang ada variabel X. Makanya kita buat min 3X dulu. Kemudian BY yang ini tambah 5Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan dalam bentuk yang seperti ini, baru kita ketahui bagaimana cara menghitung gradiennya. Kan gradiennya adalah negatif A per B. Negatif A yang mana? Negatif A per B. A-nya yang mana? A-nya negatif 3X. B-nya yang mana? B-nya 5. Jadi A-nya negatif 3, B-nya adalah 5. Jadi kita dapatkan M sama dengan, ini kan min A. A-nya kan negatif 3. Jadi min negatif 3 dibagi B-nya kan 5. Jadi kurang. Jadi kurang negatif 3, maksudnya negatif bertemu negatif 3, hasilnya adalah positif 3 dibagi 5. Maka katakanlah hasilnya 3/5. Apakah sama Ananda? Nah, bisa Ananda lihat bahwa hasilnya adalah sama. Berarti kita bisa gunakan rumus yang mana saja yang Ananda anggap mudah. Nah, untuk merubah bentuknya, kalau Ananda masih ragu, masih Ananda bisa tanyakan. Jadi kita rubah dalam bentuk persamaan seperti ini. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Mana dari persamaan ini yang variabelnya X? Nah, pasti kita ambil 3X yang dulu, negatif 3X. Kemudian tambah BY. Nah, mana yang ada variabelnya Y? Berarti 5Y. Jadi min 3X tambah 5Y tambah C. Ini kan koefisien, ini dia. Koefisien negatif 2 kalau kita rubah menjadi tambah 2, jadi positif 2 gitu ya Anda. Setelah kita dapatkan ini A, ini B, ya, ini C. Jadi rumusnya untuk gradien ya negatif A per B. Makanya kita dapatkan hasilnya sama 3/5. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang ketiga. Negatif 3X tambah 3Y sama dengan 24. Yang pertama kita lakukan dengan cara yang pertama. Kita jumlahkan Y-nya dulu. Jadi seperti ini. Untuk menjumlahkan Y-nya, setiap angka pada persamaan ini kita bagi 7. Jadi 3 dibagi 3X, 3X ini kita bagi 3, kemudian 24 juga kita bagi 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1X. Atau kita tulis dengan X saja. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi 3 dibagi 3 adalah X. Maksudnya X ini adalah sama dengan 1. Jadi X saja ini maksudnya 1X ya Ananda. Ditambah 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Jadi kalau seperti ini bagaimana Bu? Apakah tidak ada gradiennya? Tuh cuma X saja, nggak ada angka sebelum X. Nah, jangan salah Anda harus selalu ingat bahwa maksud dari X saja ini adalah 1X. Jadi kita dapatkanlah gradiennya adalah 1, karena X ini maksudnya adalah 1X. 3 dibagi 3 kan 1. Kemudian X, 1X kita tulis dengan X saja, gitu ya Ananda. Kemudian kita buat dia dengan cara kedua. Negatif 3X ditambah 3Y. Nah, ini 24-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi kurang 24. Yang tadi kan negatif 2 menjadi tambah 2. Negatif 2 menjadi tambah 2. Sedangkan ini kan positif 24, berarti menjadi negatif 24. Jadi 3Y ditambah, 3X ditambah 3Y kurang 24 sama dengan 0. Untuk menghitung gradiennya bagaimana? Berarti negatif 3 dibagi 3, ya kan? Ini dia. Ini kan A, ini B. Jadi negatif A dibagi B. Negatif A-nya kan negatif juga. Negatif 3 dibagi 3. Negatif 3 ini kan hasilnya positif ya. Jadi positif 3 dibagi 3 tambah 24 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah
X ditambah 8. X ini maksudnya adalah gimana dapat X ini? Jadi 3 dibagi 3. Negatif 3 ketemu negatif 3 bertemu negatif 3 hasilnya positif 3 dibagi 3 ialah 1. 1 X itu kita tulis X saja, 24 bagi 3 8. Jadi N-nya atau jawabannya sama dengan 1. Begitu ya Ananda. Baiklah Ananda, sekian dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika Ananda masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan atau putar berulang video-videonya. Ibu harap Ananda jangan ragu-ragu untuk bertanya jika ada materi yang masih ragu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Ananda dan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ananda.